Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 865. Juga, singa menghela nafas, dengan karakter Brother Harvey, dia pasti tidak akan duduk dan menonton. Liu Yuner mengerutkan kening, bahkan jika orang itu kembali, apa yang bisa dia ubah? Apakah dia benar-benar berpikir begitu? Bisakah kamu mengalahkan Si Tu Xiong dan yang lainnya dengan kekuatanmu sendiri? Kamu harus tahu bahwa sampai sekarang, hanya Si Tu Xiong dan 5 tetua keluarga Liu yang melakukannya. Liu Fusheng dan lelaki tua dari Tianjimen belum melakukannya. Liu Fusheng adalah monster tua dari keluarga Liu. Dikatakan bahwa kekuatannya telah memasuki alam surga dan manusia. Dan lelaki tua dari Tianjimen mungkin tidak lebih lemah dari Liu Fusheng. Entah bagaimana, ketika dia memikirkan Harvey kembali, dia sedang marah dan khawatir. Bahkan, dia sendiri tidak tahu mengapa dia mengkhawatirkan pria itu. Orang itu Harvey benar-benar dapat menyebabkan masalah. Untuk membunuhnya, bahkan monster tua keluarga Liu dan monster tua Tianjimen melompat keluar. Li Xuanwan tersenyum pahit, lalu melirik Liu Yuner. Yun-er, kamu. Kali ini, aku memindahkan seseorang secara pribadi, jadi hati-hati dihukum. Bai Yolin menyeringai, Saudari Yun-er, kamu sangat peduli dengan Brother Harvey, dan kamu tidak ragu untuk mengambil risiko dihukum dan datang untuk membantu, bukankah itu karena kamu menyukai kakak Harvey? Dari mulut anjing. Saya membantu Harvey karena Harvey berada di Sakura sebelumnya. Negara telah membantu saya. Bai Yolin berbaring di tanah, cemberut, Saudari Yun-er, penjelasannya adalah untuk menutupi, dan penutup, adalah kebenaran, jadi jangan berpura-pura. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Liu Yuner menoleh, tidak ingin berurusan dengan pria yang tidak bermoral ini. Pada saat ini, Huo Shoucheng bertarung sengit dengan Si Tu Xiong. Wu Senbang dan 5 penjaga juga menyeret tubuh mereka yang terluka untuk membantu. 7 orang bergabung untuk melawan Si Tu Xiong, tetapi mereka berhasil menang. Tapi sekarang, 5 Liu Changfeng bergegas dan mulai langsung. Pedang pemakan hati piton hitam. Liu Changfeng berteriak keras dan mengangkat tangan kanannya. Di langit, ratusan pedang panjang asap hitam dipadatkan, dan seekor ular sanca hitam dikelilingi oleh setiap pedang panjang. Setelah pedang panjang terbentuk, Liu Changfeng melambaikan tangannya dengan lembut. Ratusan pedang panjang asap hitam meraung dengan racun beracun. Cici. 2 pelindung tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka dipukul dengan pedang, menjerit kesakitan, dan terbang keluar. Darah menetes dari tubuh mereka. Kamu tangan Pithon. Kutukan perbaikan hati. Cakar angin hitam. Mata pemakan hati. Ketika Liu Changfeng bergerak, 4 tetua lainnya juga meluncurkan serangan. Bang! Telapak tangan hitam raksasa menamparnya, dan pelindung ketiga dan keempat memuntahkan darah dan terbang keluar. Tertawa. Satu demi satu, gelombang suara hitam pekat menyebar, dan penjaga kelima menutupi kepalanya, berteriak sedih, dan jatuh ke tanah, dia trauma dan pingsan. Desir. Cakar raksasa hitam merobek udara dan mengamuk, dan 2 murid hitam melesat keluar. Meskipun Wu Senbang bereaksi, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali, dadanya disayat dengan jejak kaki hitam, dan dia diracun. Selain itu, Wu Senbang juga terkena sinar cahaya dari murid salah satu dari 5 tetua keluarga Liu, dan 2 bunga darah keluar dari tubuhnya. Wu Senbang menjerit dan jatuh ke tanah. 5 orang Liu Changfeng menggunakan jurus pamungkas pada saat yang sama, dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Wu Senbang dan 5 penjaga asosiasi seni bela diri Longcheng tidak tahan sama sekali, dan mereka semua kalah. Pada saat 6 orang Wu Senbang dikalahkan, Si Tu Xiong juga meluncurkan serangkaian serangan balik ke arah Huo Shoucheng. Air utara. Menjadi naga air. Api selatan. Burung api selatan. Dalam sekejap. Aum. Seekor naga air dengan panjang lebih dari 10 meter meraung keluar dari formasi, mengepakkan gigi dan cakarnya, dan menabrak Huo Shoucheng. Jia. Seekor burung api juga terbang keluar, melesat melintasi langit, dan bergegas menuju Huo Shoucheng.
Kaki Huo Shoucheng kokoh di tanah, kinya yang menyebalkan terus-menerus dimobilisasi, dan pakaiannya menonjol. Dia meletakkan tangannya di telapak tangan, dan kemudian menamparnya dengan keras ke depan. Tai Dewa Telapak. Terbalik dunia. Bang-bang. Dua telapak tangan keluar, dan dua ledakan menggelegar meledak. Naga air dan burung api langsung hancur dan menghilang ke langit. Situ Xiong, bagaimanapun, meluangkan waktu untuk menjalankan formasi lagi. Di tengah bumi. Langit runtuh dan bumi retak. Gemuruh. Segera, retakan terkoyak di tanah dan runtuh ke bawah. Di langit, elemen bumi mengembun menjadi batu-batu besar dan hancur ke bawah. Huo Shoucheng menghancurkan batu-batu besar dengan telapak tangannya, dan pada saat yang sama menarik kembali dan tidak bisa terus menyerang. Sepertinya kemampuanmu hanya ini, terlalu lemah. Situ Xiong tersenyum menghina dan terus menjalankan formasi. Kayu Dongfang. Penghancur kota. Dalam sekejap, elemen kayu dalam formasi berubah menjadi pohon raksasa yang lebih tebal dari tiang telepon, yang meraung langsung dan menabrak Huo Shoucheng. Situ Xiong mengerahkan beberapa elemen untuk menyerang pada saat yang sama, membuat Huo Shoucheng tidak dapat menangkis sama sekali. Ledakan. Huo Shoucheng tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dia dipukul keras oleh pohon raksasa di dadanya, seperti bel. PFFT. Huo Shoucheng memuntahkan kabut darah dari mulutnya, dan tubuhnya terbang terbalik seperti bola meriam. Huo tua. Mu Yuanzhou berteriak kaget dan berlari dengan cepat. Kekuatan ilahi Tuan tidak tertandingi di dunia, tak terkalahkan di dunia. Sekelompok murid Tianjimen mengangkat tangan mereka dan berteriak, bersemangat. Kepala situ benar-benar luar biasa, Liu Emoyu mengaguminya. Liu Changfeng tersenyum dan tersanjung. Hahaha. Situ Xiong tertawa terbahak-bahak, melirik Huo Shoucheng, Wu Zhenbang dan yang lainnya, dan berkata dengan keras, sekelompok sampah berani menentang Tianjimenku, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Huo Shoucheng, Wu Zhenbang dan yang lainnya tercengang, dia menggertakkan giginya dengan kebencian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun mereka unggul dalam jumlah, perbedaan kekuatan terlalu besar untuk ditandingi sama sekali. Situ Xiong mengangkat matanya dengan tatapan jijik, York Tianquo. Apakah ini pembantu yang kamu undang? Apakah terlalu lemah? Apakah kamu pikir jika kamu mengundang sampah ini ke sini, kamu dapat membalikan keadaan dan melindungi keluarga Yormu? Ini konyol. Setelah jeda, Situ Xiong melanjutkan, York Tianquo, aku tidak punya kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Cepat panggil putramu dan minta dia untuk segera datang. Jika dia tidak datang, maka aku akan membunuh semua keluarga Yormu. Beraninya kau? York Tianquo hanya menatap Situ Xiong dan berteriak dengan marah. Apa yang aku takutkan? Situ Xiong tersenyum dingin, biarkan aku melihat, siapa yang harus aku serang lebih dulu. Tatapan suramnya menyapu semua orang di keluarga York. Hanya menatap mata Situ Xiong membuat semua orang merasa ketakutan. Mereka merasa seperti anak domba yang akan disembelih. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Yorkin dan Yorkrui. Mari kita mulai dengan kalian dulu. Situ Xiong berkata dengan ringan, lalu memutar formasi, melambaikan tangan kanannya, dan memobilisasi elemen kayu dan emas secara bersamaan. Mendesah. Dalam sekejap, dua IV meraung keluar dari formasi dan menyebar ke arah Yorkin dan Yorkrui. Ah! Yorkin dan Yorkrui mundur ketakutan. Bab 866. Jangan pikirkan itu. Beberapa penjaga keluarga York dengan cepat memblokir Yorkin dan Yorkrui. Namun, mereka langsung menyapu IV yang setebal lengan. Mereka jatuh dan terbang keluar, kulit mereka terkoyak, dan mereka meratap dan menjerit. Selain itu, kecepatan penyebaran IV ini sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, itu menjerat tubuh Yorkin dan Yorkrui, menariknya, dan menggantungnya di langit. Terlebih lagi, di langit di atas keduanya, ada ratusan pedang panjang yang dipadatkan dengan elemen emas yang tergantung terbalik. Selama Situ Xiong melambaikan tangannya dengan lembut, pedang panjang emas ini akan menembus tubuh Yorkin dan Yorkrui. Kakak keempat. Kakak kelima.
Nona York berteriak ngeri. Nyonya keempat. Nyonya kelima. Ekspresi keluarga York lainnya juga sangat berubah, dan mereka sangat marah. Mu Yuanzhou, Wen Renfengjie dan yang lainnya juga terkejut. Mereka jelas tidak menyangka Situ Xiong memiliki batas yang begitu rendah, sehingga dia benar-benar akan bertarung melawan orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Kakak ketiga, jangan khawatir tentang kami, jika dia ingin membunuh, biarkan dia membunuh. Kakak ketiga, kita tidak boleh membiarkan Harveer kembali. Yorkin dan Yorkrui berteriak. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi beban, dan mereka siap mati. Hei, itu cukup kuat. Situ Xiong tertawa bercanda, sepertinya aku tidak akan memberimu warna, kamu benar-benar tidak tahu apa yang harus ditakuti. Setelah berbicara, Situ Xiong terus memobilisasi ki sejatinya. Tangan kanannya dengan lembut satu gelombang. Tiba-tiba, Ivy yang melilit Yorkin dan Yorkrui langsung menyusut. Ah! Yorkin dan Yorkrui berteriak, tubuh mereka dipotong oleh duri di permukaan Ivy, meneteskan darah. Bajingan! Lawan dia! Sekelompok penjaga keluarga York bergegas maju tanpa takut mati. Prajurit Feng Yutang, murid asosiasi Wushu Longcheng, dan penjaga keluarga Mu dan keluarga Wen juga bergegas. Mencari kematian. Situ Xiong mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Wus! Ratusan pedang panjang emas meraung seperti pita emas. Kepulan. Lebih dari 100 orang yang bergegas di depan tertusuk langsung dan jatuh ke tanah. Namun, bahkan dengan ketakutan di hati mereka, tidak ada yang tersentak, tetapi bergegas maju satu demi satu. Beraninya kamu datang untuk mati? Mata Situ Xiong sudah merah, dia tertawa panik, terus memadatkan pedang panjang emas, dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Dalam beberapa detik, kelompok orang kedua dan ketiga yang bergegas semuanya tertusuk oleh pedang emas dan jatuh ke tanah. Untuk sementara waktu, di depan Situ Xiong, ratusan orang telah jatuh, yang mengejutkan. Bahkan tidak datang ke sini. Jangan menyerahkan hidupmu dengan sia-sia, itu tidak sepadan. Teriak Yorkin dan Yorkrui, air mata mengalir. York Tianquo, cepat panggil putramu sekarang dan biarkan dia berguling. Aku hitung sampai 3 terakhir. Jika kamu tidak menelepon lagi, maka aku akan membunuh 2 saudara perempuanmu. Situ Xiong menatap York Tianquo dengan tatapan muram. Di wajahnya, membuat ancaman. Kakak ketiga, jangan. Yorkin menangis dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Yorkrui juga tersedak dan berkata, kakak ketiga, sebagai bibi Harveer, kami tidak kompeten. Sejak kecil, kami tidak pernah memberi Harveer cinta apapun. Sekarang kami dan Harveer akhirnya bertemu satu sama lain, kami benar-benar bahagia. Tidak masalah jika kita mati, tetapi Harveer tidak boleh mengalami kecelakaan, dia masih muda. Mari kita 2 bibi yang tidak berguna melindunginya untuk terakhir kalinya. 3. Situ Xiong tidak ingin mendengarkan omong kosong semut sama sekali, dan hitungan mundur sudah dimulai. Pada saat ini, Mu Yuanzhou, Wen Renfengjie, Wu Shenbang dan yang lainnya marah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa membantu sama sekali, dan mereka sangat sadar diri. Tanggung jawab dan penyesalan. Keluarga Liu Timur Laut dan murid-murid Tianjimen sangat bangga dan bangga. Dunia ini tidak pernah berubah, dan selalu didasarkan pada kekuatan. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa mengendalikan segalanya. Suara Situ Xiong terdengar lagi. York Tianquo mengepalkan tinjunya erat-erat, gemetar di sekujur tubuhnya, matanya merah. 1. Ketika Situ Xiong meneriakkan. 1, suara York Tianquo terdengar. Hehe. Situ Xiong tersenyum, puas, benarkah? York Tianquo menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Harvey. Panggilan itu dengan cepat terhubung. Namun, tanpa menunggu Harvey berbicara, York Tianquo berbicara langsung. Harveer, aku tahu kamu sudah dalam perjalanan, tapi jangan kembali. Selama Anda masih hidup, keluarga York kami memiliki harapan untuk membalas dendam. Setelah itu, York Tianquo menutup telepon tanpa memberi kesempatan pada Harvey untuk berbicara. Situ Xiong juga mendengar kata-kata York Tianquo, dan segera menjadi marah. York Tianquo,
Apakah kamu mencoba untuk membawa semua keluarga York kamu ke jalan buntu? Ya, sangat bagus, karena kamu begitu bodoh tentang urusan saat ini, maka aku akan melakukannya. Bunuh kalian berdua dulu. Adik perempuan, lalu kirim semua keluarga Yorkmu ke neraka. Pergi ke neraka. Situ Xiong benar-benar marah, seperti singa gila, dia melambaikan tangan kanannya dengan keras. Berdengung. Ratusan pedang panjang emas tergantung terbalik di langit meraung langsung ke arah York Qin dan York Rui di udara. Namun, pada saat kritis ini, suara mendesing. Suara menusuk-menusuk bergema di langit. Saya melihat bahwa 4 atau 5.000 prajurit pendek emas membentuk tembok besar emas, dan itu seperti naga emas yang mendominasi, jatuh langsung dari kejauhan dan menabrak Situ Xiong. Ini. Situ Xiong terkejut, dan dengan cepat membalikan ratusan pedang panjang emas untuk menemui mereka. Ada ledakan boom, dan ratusan pedang panjang emas tampak seperti sungai kecil yang bertemu Jiang Hai, mereka benar-benar rentan dan langsung dikalahkan. Naga raksasa yang terdiri dari prajurit pendek emas ini terus menghancurkannya. Menghancurkan tembok kota. Situ Xiong buru-buru melemparkan York Qin dan York Rui. Beberapa penjaga keluarga York bergegas, menangkap York Qin dan York Rui, dan bergegas ke belakang. Situ Xiong buru-buru menjalankan formasi, memadatkan tembok kota yang tebal, dan memblokirnya di depannya. Pada saat yang sama, naga emas juga menabrak tembok kota dengan keras. Ledakan. Tumbukan keras bergema di langit, seperti tumbukan meteorit. Lusinan rumah di York Family Manor, serta perbukitan di mana mereka berada, terguncang hebat. Beberapa rumah tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali dan langsung runtuh. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar, menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat membuka mata mereka. Sampai cahaya menghilang, semua orang melihat ke atas. Saya melihat bahwa area di mana Situ Xiong berada telah menjadi berantakan. Formasi yang dia kondensasi telah benar-benar hancur, dan dia sendiri memiliki banyak luka di tubuhnya, pakaian mewahnya compang-camping, berlumuran darah, dan dia sangat malu. Semua orang terkejut, dan mata mereka akan keluar. Situ Xiong, yang masih arogan sekarang, berubah menjadi kebajikan semacam ini dalam sekejap. Siapa yang pada akhirnya menembak, begitu kuat? Ayah, keluarga kami telah dipukuli seperti ini, bagaimana saya bisa melarikan diri sendirian? Apakah putra Anda adalah tipe orang yang takut pada sesuatu? Sebuah suara datang dari kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Harvey lah yang berjalan di garis depan. Pada saat ini, Harvey memegang 4 tentara pendek emas di tangan kirinya dan ponselnya di tangan kanannya. Guntur hijau berdetak di pupilnya, dipenuhi kabut hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menakjubkan. Dia berjalan pergi selangkah demi selangkah. Mengikutinya adalah Mu Erlene, Qiu Yihan, Jian Hen, Crazy Blade dan lainnya. Bab 867. Harvey. Kakak Harvey. Harveyer. Semua orang memandang Harvey dengan ngeri. Jelas, tidak ada yang mengira itu adalah tangan Harvey sekarang. Wah, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak kembali? Cepatlah, mengapa kamu kembali? York Tianquo memandang Harvey dengan ekspresi rumit. Meskipun dia tahu bahwa putranya sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan mampu menghadapi Situ Xiong, Liu Fusheng, Qi Qianjun dan 5 tetua keluarga Liu. Orang-orang ini lebih baik dari satu sama lain. Ayah, akhirnya aku menemukanmu, bagaimana aku bisa kehilanganmu lagi? Bahkan jika aku benar-benar mati, aku ingin menemanimu melihat ibuku. Harvey tersenyum sedikit, lalu berbalik untuk melihat York Qin dan York Rui, berkata dengan lembut. Bibi, maafkan aku, akulah yang menyebabkan kalian semua. York Qin dan York Rui hanya tersedak dengan suara rendah, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hehe, Harvey, kamu kembali. Situ Xiong memandang Harvey dengan dingin, aku sudah lama menunggumu. Tunggu aku? Harvey tampak acuh tak acuh, menunggu dibunuh oleh aku? Kamu bisa membunuhku juga? Situ Xiong mencibir, kultivasimu baru pada tahap awal Li Chen, dan kultivasiku sudah mencapai tahap tengah Li Chen. Kamu baru saja terluka, tapi itu hanya aku.
Aku hanya ceroboh. Sekarang kamu ingin membunuhku lagi. Apakah menurutmu itu mungkin? Wah, sudah lama aku tidak melihatmu, tapi aku tidak berharap kultivasimu meningkat lagi. Dan cemburu. Jika kamu tidak mati, aku gelisah. Liu Fusheng menatap Harvey dengan muram, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh, dan melanjutkan, terakhir kali, kamu beruntung, dan Ning Jingcheng membantumu, jadi kamu beruntung bisa selamat. Hari ini, kamu pikir keberuntunganmu masih lebih banyak. Apakah tidak apa-apa? Kemudian, Liu Fusheng berkata kepada Situ Xiong lagi, Sekte Master Situ, biarkan aku membantumu dan membunuh anak ini. Elder Liu, ini tidak perlu. Membunuhnya, aku sendiri sudah cukup. Situ Xiong melambaikan tangannya. Tangannya dan menatap Harvey dengan ekspresi muram di wajahnya, anak ini hanya memanfaatkan ketidaksiapanku dan menyakitiku. Aku harus menyelesaikan masalah ini dengannya. Liu Fusheng mengerutkan kening, mengingatkannya. Dia berkata, Tuan Situ, jangan lengah. Anak ini sangat jahat, tapi jangan meremehkannya karena kultivasinya lebih rendah dari milikmu. Elder Liu, apakah ini terakhir kali kamu tidak sengaja ditangkap oleh anak ini? Jika kamu terluka, itu akan meninggalkan bayangan, kan? Situ Xiong terkekeh, jangan khawatir, aku melangkah ke panggung tengah Li Chen beberapa tahun yang lalu. Dan anak ini baru saja melangkah ke Li Chen, dia kenapa kamu berkelahi denganku? Elder Liu, Anda terlalu memikirkannya, cukup bagi kita untuk membunuh bocah ini. He Qianjun, tetua kelima Tianjimen, juga menjawab dengan ringan. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menganggap serius Harvey. Dia merasa bahwa Liu Fusheng benar-benar membuat keributan besar tentang membunuh anak laki-laki berbulu dan bahkan memanggilnya ke sini. Bukankah itu memukul nyamuk dengan bola meriam? Liu Fusheng hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia tetap waspada. Jika Situ Xiong dikalahkan, dia akan bertindak langsung. Situ Xiong dan He Qianjun tidak melihat kekuatan sejati Harvey sebelum mereka merasa itu tidak penting. Dan dia telah bermain melawan Harvey, jadi dia sangat jelas tentang kekuatan Harvey. Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Harvey memandang Situ Xiong dengan acuh tak acuh. Setelah itu, kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Suara itu belum selesai. Suara mendesing. Harvey melangkah keluar dalam satu langkah, dan melintasi lebih dari 20 meter dalam sekejap, seperti teleportasi, menyapu ke arah Situ Xiong. Terlebih lagi, ketika Harvey menyapu ke arah Situ Xiong, auranya terus meningkat tajam, dan seluruh orang itu seperti buldoser. Kemanapun dia lewat, tanah terus runtuh. Di tanah, selokan dengan panjang puluhan meter dan lebar 1 atau 2 meter muncul seketika. Kecepatan yang luar biasa. Wu Senbang mau tak mau berseru. Brengsek! Bagaimana kakak Harvey menjadi lebih kuat lagi? Dan biarkan tidak ada yang hidup. Bai Yaolin juga terkejut. Liu Yuner juga membuka lebar matanya yang indah, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Belum lama ini, mereka bergabung untuk menyerang Hachimon. Pada saat itu, kekuatan Harvey tidak begitu kuat sama sekali. Bagaimana orang ini tumbuh lagi dalam waktu sesingkat itu? Anak ini luar biasa, kekuatan aslinya sama sekali tidak cocok dengan kultivasinya. Huo Shoucheng juga terkejut. Pada saat ini, Harvey telah muncul di depan Situ Xiong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menampar Situ Xiong. Telapak tangan ini, sederhana dan langsung, memadatkan energi sejati ganda dan 10% dari kekuatan tubuh kedagingan. Karena marah, dia tidak memegang tangan. Orang ini datang ke rumah York untuk membuat masalah dan membunuh, dan hampir membunuh kedua bibinya, amarahnya telah memenuhi dadanya. Selain itu, ini juga pertama kalinya basis kultivasi Harvey menggunakan telapak tahanan desolate besar setelah melangkah ke alam Li Chen. Bahkan Harvey sendiri tidak tahu seberapa kuat telapak tangan ini sekarang. Namun, itu pasti lebih dari satu tingkat lebih kuat daripada ketika dia berada di alam Vientani. Panjang. Sebuah telapak tangan raksasa berlama-lama dengan primordial Truki dan Chaos Truki, dengan benang emas mengalir, menyelimuti Situ Xiong dan menghancurkannya. Bang bang bang. Dengan kekuatan telapak tangan yang sombong dan arogan,
ruang di area di mana Situ Xiong yang tertindas berada membuat suara retak, dan tanah juga retak inci demi inci. Ekspresi Situ Xiong sangat berubah, hatinya ngeri. Dia tidak memandang Harvey di matanya pada awalnya, tetapi tekanan yang dibawa oleh telapak tangan Harvey terlalu menakutkan. Ini sama sekali bukan kekuatan para pejuang di tahap awal alam debu. Tidak hanya Situ Xiong, tetapi Liu Fusheng dan He Qianjun juga terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Telapak fajar tanpa fase. Situ Xiong. Tidak ragu-ragu, dia tiba-tiba mengerahkan ki sejatinya, menamparnya secara langsung, dan menyapanya. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan, seperti langit runtuh. Langit dan tanah bergetar. Namun, yang mengejutkan Situ Xiong adalah telapak tangannya tidak bisa memegang telapak tangan Harvey. Dengan suara keras panjang, sebuah lubang besar meledak di bawah kaki Situ Xiong, dan dia dipukuli sampai berlutut. Kamu, bagaimana mungkin? Mata Situ Xiong terbelah, dan dia menatap Harvey dengan tatapan yang luar biasa. Dia merasa otaknya tidak cukup. Apa yang terjadi? Pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Li Chen dipukuli sampai berlutut oleh seorang anak laki-laki di tahap awal Li Chen. Dia merasa sangat terhina. Bocah bau, aku akan membunuhmu. Situ Xiong meraung, siap untuk bangun dan membentuk formasi. Tapi Harvey tidak memberinya kesempatan untuk bangun sama sekali, dan telapak tahanan hebat Desolate lainnya menutupinya. Ledakan. Meskipun Situ Xiong telah menggunakan pertahanannya yang menyebalkan dalam sekejap, dia masih tidak bisa menahan telapak tangan ini. Perisai yang menyebalkan itu seperti selembar kertas, dan langsung hancur. PFFT. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia dipukuli ke tanah, kulitnya robek dan ternoda merah dengan darah. Segera, Harvey langsung menginjak kepala Situ Xiong dan membenamkan wajahnya ke tanah. Bunuh aku, kamu saja sudah cukup? Harvey bertanya dengan dingin, menginjak kepala Situ Xiong dengan kaki kanannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Bab 868. Ah! Situ Xiong menjerit kesakitan, merasakan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia ingin berjuang untuk bangun, tetapi dia merasa tubuhnya seperti ditahan oleh gunung besar, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kultivasi anak ini pada tahap awal Li Chen Realm? Mengapa aura dan paksaannya begitu kuat, seperti benda nyata, sehingga dia tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri? Apakah hebat menjadi satu tingkat lebih tinggi dariku? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Tidakkah kamu pikir aku lemah? Sekarang? Harvey bertanya terus-menerus. Seluruh wajah Situ Xiong melangkah ke tanah. Bajingan! Kau harus mati, jangan mati. Situ Xiong merasa martabatnya diinjak-injak, dia meraung dengan marah, berjuang mati-matian, berusaha untuk bangun. Namun, dia masih tidak bisa melakukannya. Ini membuatnya merasa sangat malu. Kepala sekte rahasia surgawi yang bermartabat diinjak oleh seorang anak laki-laki berbulu, kuncinya adalah dia bahkan tidak bisa bergerak. Jika masalah ini menyebar, apa yang akan terjadi pada wajahnya? Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Situ Xiong, yang agung dan sombong belum lama ini, sekarang terbaring di tanah seperti anjing. Berlutut dengan satu telapak tangan, berbaring dengan satu telapak tangan, tidak ada perlawanan sama sekali. Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Bocah bau. Lepaskan kepala situ. Bajingan. Cepat lepaskan dia. Anggota keluarga Liu dan murid Tianjimen bergegas menuju Harvey. Kematian? Harvey mengucapkan sepatah kata dengan ringan dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Wus! Pedang pendek emas, pisau pendek, tombak pendek, dan tombak pendek, seperti 4 lampu listrik emas, meraung dan menyebar dengan cepat, berubah menjadi ribuan prajurit pendek emas, menghancurkan mereka seperti embusan angin dan hujan. Ah! Jeritan melengking terdengar. Ratusan elit keluarga Liu dan elit Tianjimen benar-benar rentan, tubuh mereka ditusuk oleh tentara pendek emas, dan mereka jatuh langsung ke tanah. Angkat tangan Anda untuk membunuh 100 orang, itu tidak bisa lebih mudah. York Tiankuo,
Mu Yuanzhou, Wen Renfenjie, Wu Zhenbang, Huo Shoucheng dan yang lainnya sekali lagi terkejut. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Harvey kembali, tidak ada yang akan berubah. Tapi siapa tahu, ini tidak terjadi sama sekali. Ketika Harvey datang, dia pertama kali memukul Situ Xiong dengan dua telapak tangan, dan kemudian mengangkat tangannya dan membunuh ratusan anggota keluarga Liu dan murid Tian Jimen. Kekuatan penghancur ini cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Bantuan tetua. Situ Xiong mulai berteriak minta tolong setelah mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Harvey. Malu-malu, sekarang dia hanya punya satu pikiran. Itu untuk bertahan hidup, lalu bunuh Harvey. Lakukan. He Qianjun, tetua kelima Tian Jimen, tidak lagi berani meremehkan Harvey, tetapi langsung memulai. Dia selalu menggunakan basis kultivasinya untuk mengukur kekuatan seseorang, tetapi siapa tahu, standar pengukuran ini tidak berguna untuk Harvey. Anak ini adalah orang asing. Liu Fusheng juga siap, dan membunuh Harvey pada saat yang sama. Wu Hou Qishu. Jimat api surgawi. He Qianjun berteriak kaget. Seluruh tubuhnya dimobilisasi dengan energi sejati, dan nyala api keemasan membakar tubuhnya. Segera, dia mengangkatnya dengan satu tangan. Tiba-tiba, uhuk-uhuk. Sepotong jimat yang terbakar dengan api emas menyapu ke langit, dan kemudian berguling ke arah Harvey seperti lautan luas. Wah! Ribuan jimat api ini dihancurkan, dan rumput serta pohon di tanah langsung berubah menjadi abu. Hanya kotoran yang tersisa. Dan, bahkan tanahnya hangus. Pedang Suantian Netherworld. Liu Fusheng tidak ragu untuk memobilisasi ki sejati di tubuhnya. Api hitam menyapu keluar darinya, bergegas ke langit, dan memadatkan ribuan pedang api hitam. Segera, dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan suara keras pergi. Ribuan pedang panjang api hitam menembak Harvey dengan kecenderungan untuk menghancurkan pepohonan dan membusuk. Dua lelaki tua He Qianjun dan Liu Fusheng menembak pada saat yang sama, menyebabkan gunung-gunung dalam radius beberapa kilometer bergetar, dan sungai-sungai di kejauhan bergulung. Langit diwarnai sepotong emas dan sepotong hitam. Wajah Harvey tenggelam, dan dia tidak bermaksud untuk mundur, tetapi dia melambaikan tangan kanannya dan menggunakan teknik objek kekaisaran. Wus! Ribuan prajurit pendek emas seperti naga panjang, mengaduk-aduk dan menghadapi serangan keduanya. Dalam sekejap, 3 serangan bertabrakan di langit. Bum bum bum. Suara yang menghancurkan bumi bergema di langit. Namun, bahkan jika Harvey dapat melewati tantangan, kultivasi He Qianjun dan Liu Fusheng jauh lebih tinggi daripada Harvey, jadi Harvey tidak dapat bersaing dengan mereka. Ribuan prajurit pendek emas itu mendukungnya untuk sementara waktu, dan kemudian langsung runtuh. Jimat api emas yang tersisa dan pedang api hitam terus bersiul ke arah Harvey. Apakah kamu tidak menginginkan seseorang? Ini untukmu. Harvey tersenyum dingin, menendang Situ Xiong keluar dengan satu tendangan, dan kemudian menghindar dengan cepat dengan jentikan tubuhnya. Tidak, tidak, tidak. Situ Xiong berteriak ngeri, dan sebelum dia bisa menghindar, dia diselimuti oleh serangan Liu Fusheng dan He Qianjun. Ah! Jeritan melengking terdengar, yang dengan cepat ditutupi oleh ledakan. Cahaya api keemasan dan cahaya api hitam menyebar di langit, seperti bom atom yang meledak di langit. Ketika cahaya api menghilang, saya melihat bahwa Situ Xiong tidak memiliki tulang yang tersisa, hanya darah dan daging kristal yang mengambang. Adapun Harvey, dia telah mundur jauh, dan dia benar-benar tidak terluka. Melihat adegan ini, hati He Qianjun, Liu Fusheng, para murid Tian Jimen dan keluarga Liu semuanya kedinginan. Mati. Situ Xiong, kepala Tian Jimen, mati begitu saja. Lebih penting lagi, Situ Xiong dipenggal oleh Liu Fusheng dan He Qianjun. Bajingan. He Qianjun meraung marah, kemarahannya mencapai ekstrim. Sial. Liu Fusheng sangat marah, merasa bahwa wajah lamanya dipukuli sampai kesakitan. Mereka awalnya ingin membunuh Harvey, tetapi bagaimana mereka bisa membunuh Situ Xiong? Kemarahan tak berujung mengalir ke dalam hati mereka, membuat mereka ingin mencabik-cabik Harvey. Gemuruh. Napas He Qianjun dan Liu Fusheng meletus sepenuhnya, seperti letusan gunung berapi, warna dunia berubah. Pakaian berderak,
rambut putih dan janggut berkibar tertiup angin. Lepaskan aku. Kakak Harvey menarik kebencian sampai ekstrim. Kuang Dao menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar. Dua orang tua ini terlalu kuat, Brother Harvey jelas bukan lawan mereka. Kata Jian Hen dengan sungguh-sungguh. Baili Long Yuan melirik ke langit, dan kemudian berkata, semuanya, dengarkan, begitu Harvey G kalah, semua orang siap untuk pergi dari sini. Pastikan untuk bergegas. Mu Erlene, Qiu Yihan, dan yang lainnya mengangguk dengan penuh semangat, siap untuk bersiap. Di hadapan dua monster tua yang begitu menakutkan, tidak ada salahnya untuk melarikan diri. Wu Hou Qishu. Jimat guntur yang mencapai surga. He Qianjun mengangkat satu tangan, dan ribuan jimat guntur emas bergegas ke langit. Gemuruh. Di langit, guntur emas dan kilat menyambar, menembus awan dan batu pecah, menakjubkan. Api neraka Netherworld. Liu Fusheng mengangkatnya dengan satu tangan, dan masa api hitam pekat mengalir ke langit seperti gelombang besar. Di langit, lautan api melonjak, memicu satu sisi langit. Bab 869. Saat ini, di atas udara. Di satu sisi ada ribuan simbol guntur emas tergantung di udara, membentuk lingkaran besar, berputar perlahan. Di sebelahnya, sekelompok api hitam bergulung di langit, seperti lautan api, melonjak di awan. Jimat guntur emas dan lautan api hitam langsung menyelimuti langit dan bumi dengan radius 1000 meter. Semua orang terpana oleh dua paksaan ini. Semua orang berdiri tidak jauh dalam keadaan linglung, merasa bahwa kaki mereka melunak. Apakah ini pembangkit tenaga listrik surga dan alam manusia? Ini benar-benar ilahi. Untungnya, Yorjia Manor berada di pinggiran kota, dan tidak berpenghuni selama puluhan mil. Kalau di perkotaan, saya takut orang-orang di kota akan ketakutan setengah mati. Kembali. Semuanya kembali. Jangan mendekat. Harvey berteriak ke arah Jian Hen dan yang lainnya di belakangnya. York Tiankuo, Mu Yuan Shou, Wen Ren Fengjie, Huo Shou Cheng dan yang lainnya tidak berani ragu dan mundur satu demi satu. Yang tidak terluka menyeret, membawa yang terluka, diracuni dan mundur. Keluarga Liu dan murid-murid Tianjimen tidak berani tinggal, dan mereka semua mundur dari medan perang. Namun, Liu Changfeng melirik ke sisi York Tiankuo, dan berkata dengan muram kepada empat tetua lainnya, semuanya, ikuti aku untuk menangkap York Tiankuo dan yang lainnya. Selama kita menangkap York Tiankuo dan yang lainnya, anak itu Harvey akan dikendalikan oleh kami. Ini juga akan membuat lebih nyaman bagi orang tua dan penatuahi untuk membunuh anak laki-laki itu Harvey. Oke. Empat tetua lainnya segera setuju, lalu mengikuti Liu Changfeng dan bergegas menuju York Tiankuo, Mu Yuan Shou dan yang lain. Aku tahu kamu tidak nyaman, dan kamu yang menunggu. Kuang Dao mendengus dingin, menyeret pedang besar itu, dan bergegas maju. Jian Hen, Baili Long Yuan, Chen Ruoyu, dan Tang Daoquan tidak ragu untuk bertarung secara langsung. Meskipun mereka membantu Harvey berurusan dengan Liu Fusheng dan He Qianjun, masih mungkin untuk membantu Harvey menyelesaikan kekhawatirannya. Ayo bantu juga, kata Mu Erlene kepada Qiu Yihan. Oke. Qiu Yihan mengangguk, lalu mengikuti Mu Erlene untuk bertarung. Pada saat ini, medan perang di kejauhan. Harvey juga memperhatikan gerakan di belakang. Namun, dia juga tidak terganggu atau khawatir. Dia percaya pada saudaranya. Pada saat ini, simbol guntur emas di langit berputar lebih cepat, dan kekuatan guntur dan kilat bahkan lebih gila. Lautan api hitam yang berjatuhan menjadi semakin ganas, seolah-olah akan membakar semuanya berkeping-keping. Mata He Qianjun berkedip dengan cahaya keemasan, dan dia menatap Harvey dengan erat, anak yang sombong, kamu membunuh murid Tianjimenku dan membunuh tuan Tianjimenku. Aku akan menggunakan Tianlei ini untuk menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Liu mata yang mengambang juga terbakar dengan api hitam, dan dia berkata dengan dingin, nak, itu adalah keberuntunganmu bahwa kamu selamat hari itu. Dan hari tahun depan akan menjadi hari pengorbananmu. Aku akan menggunakan api neraka ini untuk membakar tubuhmu. Pembakaran akan meninggalkan tulangmu mati. Benarkah? Wajah Harvey dingin, kalau begitu ayo.
Lama. Bumi bergetar hebat, dan basis budidaya alam Lichen menyebar langsung, dan aura serta paksaan melonjak seperti tsunami. Tentu saja, di hadapan dua monster tua ini, Harvey tidak berani menjadi terlalu besar, dan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan semua kekuatannya. 9 transformasi dewa dan iblis. Dominasi. Tulang dan otot mulai menata ulang. Tubuh Harvey, yang hanya sekitar 1,8 meter, langsung dinaikkan menjadi lebih dari 2 meter, dan otot-otot di tubuhnya menggembung. Setelan pelatihan putih longgar langsung disangga, dan sulit untuk menyembunyikan sosok yang kokoh. Ho-ho. Suara Long Yin keras dan jelas. Naga guntur cian dan naga gila hitam melingkari Harvey. Pupil matanya, guntur hijau yang berdetak, dan tenda hitam yang melonjak, benar-benar terlihat seperti dewa perang Panlong yang sama. He Qianjun tampak terkejut, anak ini benar-benar anomali, tidak hanya dia mengembangkan Ki Ganda yang sebenarnya, tetapi dia juga telah mempraktikkan metode pelatihan tubuh yang begitu mendominasi. Anak ini tidak boleh disimpan, meninggalkannya adalah masalah besar bagi kita. Tetua He, sejujurnya, aku sebenarnya ingin membunuh anak ini untuk waktu yang lama. Monster kecil ini tidak akan pernah bisa hidup. Liu Fusheng juga menjawab dengan suara yang dalam. Jangan ragu lagi, ayo lakukan. He Qianjun berkata dengan kaget. Oke. Liu Fusheng mengangguk sebagai jawaban. Thunderbolt. He Qianjun berteriak, tangan kanannya yang terangkat menekan ke bawah. Ledakan. Dalam sekejap, ribuan guntur emas, seperti jaring guntur yang padat, menebas ke arah Harvey. Api neraka membakar langit. Liu Fusheng melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Wah! Api hitam di langit mendidih sepenuhnya, seperti naga api hitam, menghantam Harvey. Menghadapi serangan tajam keduanya, Harvey membuka matanya dan melakukan teknik objek kekaisaran. Semua prajurit kembali ke leluhur mereka. Dalam sekejap. Wus! 4 tentara pendek emas bergegas ke langit, dan kemudian menyebar ke 4 atau 5.000 tentara pendek emas. Selain itu, bas! Berbagai senjata yang jatuh di tanah juga bergegas ke langit dan berkumpul dengan 4 atau 5.000 tentara pendek emas. Setelah semua senjata berkumpul, tampaknya berubah menjadi gelombang senjata yang ganas, melonjak ke langit. Bum bum bum. 3 kekuatan bertabrakan terus-menerus, seolah-olah langit dan bumi bergetar. Tetapi kekuatan guntur gila emas terlalu kuat, dan pedang itu tidak dapat mendukungnya sama sekali, dan mereka langsung hancur berkeping-keping. Selain itu, ditambah dengan pembakaran api hitam, lebih dari 5.000 senjata runtuh di area yang luas, dan tidak mungkin untuk melawan. Setelah melawan selama 3 menit, ribuan senjata semuanya hancur dan menghilang ke langit. Hanya 4 prajurit pendek emas yang tersisa di tanah. Harvey melihat ini, hatinya tenggelam. Tetapi dia masih tidak menyerah, dia hanya mengangkat telapak tangannya dan menamparnya. The Great Wilderness memenjarakan palm surgawi. Memenjarakan surga. Lama. Telapak tangan raksasa seluas 100 meter berguling ke arah langit, seolah-olah menopang satu sisi langit. Ledakan. Telapak tangan raksasa bertabrakan dengan guntur emas dan api hitam, dan raungan memekakkan telinga meletus. Seluruh langit tampak seperti kembang api yang bermekaran. Namun, meskipun telapak tangan Harvey sangat kuat, itu menghancurkan banyak jimat guntur emas dan memadamkan banyak api hitam. Namun, ki sejati di Liu Fusheng dan He Qianjun terlalu kuat. Mereka terus-menerus memobilisasi energi yang menyebalkan untuk mengisi kembali pesona dan api guntur emas. Oleh karena itu, telapak tangan Harvey tidak butuh waktu lama, dan itu hancur. Langkah kedua berakhir dengan kegagalan. Semua orang di kejauhan menatap kosong ke langit, gemetaran, tercengang. Mereka bisa merasakan bahaya pertempuran bahkan jauh. Sialan. Harvey menggertakkan giginya dan menghentakkan kaki kanannya ke tanah, bersiap untuk terus melawan. Namun, guntur emas dan api telah jatuh. Harvey terkejut, dan buru-buru menggunakan teknik gerakan naga sejati 9 kilatan untuk mundur. Meskipun dia menghindari banyak serangan guntur dan api, beberapa guntur dan api masih menimpanya. Ledakan. Harvey berteriak kesakitan, dan tubuhnya langsung terlempar. Ketika dia menstabilkan tubuhnya,
dia menemukan bahwa tubuhnya telah terbelah dengan darah, dan beberapa lubang terbakar di pakaian dan celananya. Ada bau terbakar di mulut dan hidung. Haha, itu cukup cepat untuk melarikan diri. Hikianjun mencibir, aku ingin melihat apakah kamu bisa melarikan diri kali ini.